Bagaimana menyikapi ditetapkannya Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan? Mekanismenya seperti apa? Jika Anda belum paham, mari kita akan bahas regulasi tersebut dalam video ini. Simak sampai tuntas agar bisa memahaminya seperti apa dan bagaimana menerapkannya dalam APBDes. Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Kepmendesa yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025 ini sebagai tindak lanjut dari Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Ketahanan pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% dan melibatkan BUMDes, BUMDesma, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di desa. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut memuat terkait panduan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, mitigasi pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan pada program ketahanan pangan di desa. Panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan yang termuat dalam Kepmendesa ini bertujuan: 1. Menjadikan BUMDes, BUMDesma, serta lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan. 2. Memastikan belanja dana desa paling rendah 20% sebagai penyertaan modal desa kepada BUMDes, BUMDesma, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya untuk program ketahanan pangan diputuskan dalam Musdes atau MAD. 3. Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan. 4. Menguatkan peran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti BIMTEK, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Selain tujuan tersebut, panduan yang ditetapkan dalam Kepmendesa diharapkan: 1. Dapat meningkatnya kapasitas desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan. 2. Dapat meningkatnya tata kelola BUMDes, BUMDesma, serta lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. 3. Dapat menciptakan akuntabilitas belanja desa paling rendah 20% dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. 4. Dapat meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di desa. 5. Dapat meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan, memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dan yang keenam, dapat meningkatnya kerjasama atau kolaborasi di desa dan antar desa, supradesa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan. Halo Sobat Cipta Desa dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, tahapan perencanaan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dilakukan melalui langkah-langkah. Pertama, melakukan identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di desa. Artinya tim penyusun RKPDes melakukan identifikasi data desa terkait sektor-sektor usaha desa, mata pencaharian utama masyarakat desa atau pelaku ekonomi, dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi ini untuk memilih dan menetapkan tematik, potensi, produk unggulan yang akan dibiayai melalui dana desa pada alokasi ketahanan pangan. Dan yang kedua, pelaksanaan Musdes ketahanan pangan. Pemerintahan desa melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan seperti kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dan lainnya untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut, baik melalui BUMDes, BUMDesma, atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa. Selanjutnya, hasil dari musyawarah kelompok tersebut dibahas dalam Musdes untuk menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan dana desa pada alokasi mendukung program ketahanan pangan di desa. Hasil pembahasan, penyepakatan, dan penetapan dalam Musdes tersebut dimuat dalam dokumen RKPDes dan dokumen APBDes.
atau melakukan perubahan pada dokumen RKPDes dan perubahan dokumen APBDes tahun berjalan. Dalam Musdes tersebut juga menetapkan pengelolaan atau pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUMDes atau BUMDesma. Jika desa bersangkutan belum memiliki BUMDes atau BUMDesma, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa, seperti koperasi melalui kerjasama desa. Jika dua hal tersebut masih juga belum ada di lingkungan desa, maka desa melaksanakan swakelola dengan membentuk tim pelaksana kegiatan atau TPK Ketahanan Pangan Desa untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. Ini bertujuan TPK Ketahanan Pangan yang dibentuk diharapkan menjadi embrio pembentukan BUMDes atau BUMDesma. Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan program ketahanan pangan melalui langkah-langkah. Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJMDes atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya yang memasukkan belanja desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan. Desa menetapkan APBDes atau perubahan setelah penetapan pada RPJMDes atau perubahan RPJMDes. Langkah selanjutnya, desa merealisasikan belanja dana desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran dana desa dan mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan. Realisasi belanja desa tersebut melalui mekanisme sebagai berikut. 1. Pelaksananya BUMDes atau BUMDesma, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa kepada rekening kas BUMDes atau BUMDesma. 2. Dalam hal pelaksananya lembaga ekonomi lainnya di desa, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah disusun. Dan mekanisme yang ketiga, jika pelaksanaan kegiatannya adalah TPK Ketahanan Pangan di desa, maka desa menyalurkan dana desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas desa ke rekening TPK Ketahanan Pangan di desa setelah TPK mendapatkan SK Kepala Desa dan memiliki rekening. Berkaitan dengan SK TPK Ketahanan Pangan di desa dapat Anda temukan pada website Cipta Desa di www.ciptadesa.com atau klik tautan pada deskripsi video ini. Yang menjadi catatan pada pelaksanaan program ketahanan pangan di desa baik BUMDes, BUMDesma, ataupun lembaga ekonomi masyarakat lainnya di desa dalam melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan. Berikut mekanisme penentuan tematik, potensi, atau produk unggulan untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Pada tahapan perencanaan, pertama yang harus dilakukan adalah tim RKP Desa mengidentifikasi data desa tentang sektor-sektor usaha desa untuk menetapkan tematik, potensi, atau produk unggulan di desa. Pada tahapan ini melibatkan tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa, bantuan organisasi perangkat daerah, penggerak swadaya masyarakat, atau pihak lainnya. Setelah hal tersebut dilakukan, pemerintah desa melaksanakan Musdes menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan dana desa pada alokasi ketahanan pangan. Adapun output pelaksanaan Musdes tersebut adalah penetapan dokumen RKPDes dan APBDes yang memuat program dan kegiatan ketahanan pangan. Bagi desa yang sudah menetapkan APBDes, maka perlu melakukan perubahan dokumen RKPDes serta perubahan dokumen APBDes yang sudah ditetapkan. Pada tahapan pelaksanaan ketahanan pangan di desa adalah dengan melibatkan BUMDes dan atau BUMDesma melalui penyertaan modal. Lembaga ekonomi desa apabila desa belum mempunyai BUMDes dan atau BUMDesma. Atau desa membentuk TPK Ketahanan Pangan Desa apabila desa belum memiliki BUMDes, BUMDesma, dan lembaga ekonomi di desa lainnya. Dari mekanisme yang ditunjukkan pada gambar ini, akan menjadikan desa tematik pangan dalam mendukung swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pada tahapan pertanggungjawaban untuk memastikan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan mengikuti tata kelola pengelolaan keuangan desa melalui proses penyusunan perencanaan dan penetapan. Pemerintah desa memperhatikan kode rekening kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, karena dana desa bagian dari pengelolaan APBDes. Sedangkan untuk penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUMDes atau BUMDesma atau kerjasama desa. Tahapan pada mitigasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan di desa Anda berupa strategi praproduksi diantaranya, pemilihan benih berkualitas, perencanaan produksi, diversifikasi pangan, dan penerapan produksi berkelanjutan. Strategi produksi diantaranya,
pengendalian hama dan penyakit, penggunaan pupuk pakan berkualitas, dan penggunaan teknologi tepat guna. Strategi pasca produksi diantaranya diversifikasi produk, peningkatan penyimpanan dan distribusi, dan surplus hasil panen. Selain tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan mitigasi pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut, tak kalah penting dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan di desa. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota, camat, serta tenaga pendamping profesional. Berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan program ketahanan pangan dapat Anda pelajari pada Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025. Dari pemaparan materi yang disampaikan mulai awal yang menjadi catatan kritis adalah, apakah boleh melakukan perubahan RPJMDes, perubahan RKPDes, ataupun perubahan APBDes. Sedangkan perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk itu, jika Anda bingung tahapan dan tata cara penyusunan perubahan perencanaan desa tersebut dapat Anda telusuri pada channel Cipta Desa. Demikianlah video sosialisasi Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Salam berdesa. Salam mencipta desa, membangun manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.